Untuk bahan resep barunya itu terbuat dari tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HT. Untuk updatean kali ini saya akan spill kembali. Ada salah satu resep baru yang sangat bagus untuk perkembangan domba dari kelas cemple hingga ke indukan. Seperti di bagian depan memakannya lahap ya, seperti yang saya spill ini. Lahap rakus disukai, kandungan gizi ada, protein mengandung, bisa meningkatkan BB, mempercepat pertumbuhan, penggemukan. Seperti di bagian depan untuk prospek-prospeknya dari segi bocil-bocil yang bulan lalu sudah saya spill, saat ini perkembangannya lebih maksimal, lebih montok, lembut jumbo. Ini yang usianya sudah ada 2 bulan 3 bulan seperti ini. Mantul banget. Coba kita absen keliling ke lokasi bagian sebelahnya ini. Seperti ini. Ini kelasnya di materi jantan. Ya, jantannya ini. Ini materinya jantan dipindah ke lokasi bagian sebelah sini supaya ya kondisinya di sini sudah positif isian semua, atau kondisi ada paketan anak, ada kondisi isian. Jadinya untuk kelas jantannya dipisah dulu, dan untuk komborannya juga sama. Nanti saya akan perlihatkan untuk komborannya seperti ini. Untuk situasinya, kapasitasnya sendiri ini ya tinggal ini teman-teman, tinggal di bagian depan saya jantan, 2 di sana pejantan pedaging. Kalau sebaliknya di bagian sebelah saya ini ya campuran dari induk kemudian bakalan, dan kondisi ada yang isian, tapi nggak tahu isiannya di kelas induk yang mana karena semuanya membawa anak, masih membawa anak, makanya lahap seperti ini. Untuk resepnya langsung saya spill. Yuk lanjut. Ini seperti di bagian depan ini ada 3, dan salah satunya resep baru yang wajib teman-teman tiru. Seperti ini, ditempatkan di tong-tong ini supaya kualitasnya tetap terjaga, terjamin. Untuk bahan resep barunya itu terbuat dari tepung, kualitasnya bagus, warnanya harum menyengat gurih teman-teman. Ini kombinasi campurannya itu sekitar 12 macam. Ya, ada terbuat dari biji-bijian, dari batang, kulit, atau lebih tepatnya ini kombinasinya itu dari fermentasian kering. Tapi manfaat yang pertama itu bisa bikin gemuk ataupun meningkatkan berat badan. Juga bisa mempercepat pertumbuhan. Ini khusus untuk kelas-kelas domba kurus ataupun baru indukan beranak, lepas sapih. Untuk domba cempenya bisa diberikan komboran seperti di bagian depan ataupun resep ini, atau lebih tepatnya ini fermentasi kering konsentrat. Ini ada 3 campuran dijadikan satu dengan biaya per karung beratnya 50 kilo itu mulai 120, 150 sama 190 dicampur menjadi satu supaya kualitasnya dari fermentasi ini lebih jitu, lebih ampuh. Ya seperti yang tadi
sudah saya perlihatkan dari prospek-prospek postur dombanya. Semakin kesini semakin gemuk. Kemudian juga untuk bocil-bocilnya tambah dewasa, tambah besar. Untuk biayanya itu per karung mulai 120 hingga 190.000. Ini seperti ini. Ini campurannya ya ada kulit kedelai, kemudian kulit kopi. Yes, masih banyak lagi. Mantul banget ya, ada campurannya dari gandum. Pokoknya komplit ini, yang bernutrisi, bergizi, berprotein, pokoknya lengkap. Ini kombinasinya sangat bagus untuk pakan harian maupun pakan breeding dan penggemukan. Lanjut tak sepil kembali di bagian ini sebelahnya. Ini juga pakan tambahan untuk pengen biaya yang ekonomis, yaitu biayanya untuk per kilo ya mulai 1,5 hingga 2,5 bahkan 3.000-an. Nih. Sama ini warnanya juga kuning. Ini seperti ini. Kualitasnya lembut teman-teman, ini nggak begitu kasar. Terbuat dari ini padi atau kulit. Jenisnya itu begatul. Ini manfaatnya yang tentunya bagus juga untuk pakan harian dengan biaya ekonomis. Kualitas daging kalau untuk masa-masa kelas domba pedaging lebih padat, lebih berisi, lebih padat, lebih berisi, dan hasilnya juga istimewa, hasilnya lebih wow. Ini seperti ini, biayanya juga ekonomis. Per karungnya seperti ini. Ini per karung ada sekitar 53 kali 1.500 itu sekitar 75-an lebih dikit ya, pokoknya di bawah 100.000 untuk harga per karung besar ini untuk kelas begatulnya. Dan untuk pakan yang terakhir kita kembali lagi di bagian kandang. Yang terakhir bisa dicoba kalau stok daerah teman-teman ada, kalau nggak ada bisa dikombinasikan dengan pakan yang nanti akan saya jelaskan juga. Nih, memanfaatkan ini bisa bikin mengembang. Kemudian protein gizinya juga tersedia, walaupun ini cuma ampas dari jenis ini, dari jenis kacang-kacangan, atau lebih tepatnya ini dari kedelai, ampas kedelai, limbah dari tahu, atau lebih tepatnya kalau daerah sini menyebutkan ampas tahu. Teman-teman kalau daerahnya itu pabrik ada dari singkong, gaplek atau jenisnya gamblang, itu juga bisa sebagai pengganti ampas tahu. Kalau untuk biayanya daerah sini karung seperti ini itu 10.000. Cuma kalau di daerah kota itu per karung besar harga mencapai 45 sampai 50.000, itu non fermentasi. Sedangkan kalau kelas fermentasian sekitar 85, tapi kualitasnya itu tahan lama kalau fermentasi. Kalau non fermentasi seperti yang saya sepil, paling tahannya ya sekitar 1 sampai 3 hari. Cuman tergantung penyimpanan teman-teman. Ini seperti ini. Nih, mantul banget. Berarti yang terakhir itu pakan campurannya dari ampas tahu. Menjadi seperti ini, kualitasnya bagus banget. Kualitas dari komborannya itu lebih kelihatan padat. Ini seperti ini. Disukai. Tadi saya sepil waktu awal-awal masih full ya teman-teman. Kali ini kan yang masih lumayan di bagian sini. Bagian sebelah sini. Bagian pejantannya, tekselnya. Kalau kelas persilangannya atau induk dan paketan anak kecil, bocil-bocil sudah habis. Coba kita sepil keliling ke bagian sebelah sini. Ya, untuk saya sendiri
Ini lama juga ndak ke sini, jadinya ndak lihat perkembangannya di domba-dombanya. Ini yang jantan-jantan tinggal 2, yang satu sudah sold out. Ini juga sama comboran. Kalau untuk di bagian depan saya ini pemberian teman-teman, ini pemberian hijauan. Ini selain diberi komboran juga hijauan perlu. Hijauan itu sebagai makanan tambahan. Kalau untuk kelas-kelas desa, kelas domba itu ya ada yang diangon ataupun diliarkan di lahan seperti sawah, seperti kebun. Tapi kalau di sini memanfaatkan dari ini ramban. Rambannya berupa paicong, rumput odot, yang sering diterapkan ya paicong dan rumput gajahan. Seperti ini, prospeknya panjang ya seperti ini. Yang tentunya ini disukai loh, makanya lahap seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau untuk pemberian komboran ini saya sepil, pemberian komboran itu yang paling sering diterapkan 2 kali. Sarapan jam 7, paling jam sorenya sekitar jam 5. Tapi kalau di sini itu pemberiannya full cukup sore hari. Jamnya ya sekitar jam sekarang ini jam 5 mendekati setengah 6 atau mendekati waktu maghrib atau setelah asar itu baru diberi. Dilatih seperti itu supaya terbiasa. Ya kita lebih enak aja cari pakan hijauannya, tidak tergesa-gesa. Jadinya dombanya sudah terbiasa. Ini makanya luwahap. Ini ndak dicacah untuk kali ini, ndak dicover, jadinya lonjoran kabeh bola. Loncor-loncor nih. Iki bocil sing mantul iki sekarang sudah seperti ini bocil-bocilnya. Yang prospek pasungnya seperti pejantannya ya ini, yang jantan ada jantannya si bocilnya teman-teman. Tapi tempatnya mungkin di bagian tengah itu. Melumpuk di tengah. Ini mantul banget pokoknya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk komborannya sudah saya sepil. Resep barunya itu di tepung fermentasi konsentrat, yang manfaatnya juga sangat bagus sekali untuk segala masalah untuk domba ya. Yang domba kurus bisa diberikan supaya domba cepat gemuk, bobotnya naik, bisa diberikan juga sebagai pakan harian pun juga bisa. Dengan biaya sudah saya jelaskan. Untuk per karungnya, kalau masalah per kilo di daerah sini belum ada eceran, ataupun sudah tapi tidak tahu untuk harga per ecerannya sih. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kali ini saya sepil di resep komboran baru. Untuk masalah perawatannya sendiri ya supaya terjaga sehat ya, seperti biasa mandi, dijadwalkan. Kalau domba ya setiap hari kalau bisa, atau 1 minggu 3 kali kita bisa jadwalkan supaya kedepannya kualitas bulu tetap terawat, terjaga, tidak terkena hinggapan penyakit kutu ataupun yang lainnya, mencegah supaya tetap sehat untuk bocil-bocilnya seperti ini. Kemudian kalau di kandang sini kan dipanggung, kandangnya itu dipanggung supaya kohenya turun keluar atau pindah lokasinya, tidak menumpuk di bagian kandangnya, yaitu juga mengurangi solusi penyakit, mengurangi lalat, hinggapan lalat. Ini juga bisa ditiru untuk kelas-kelas pemula untuk membuat kandang. Ini kandangnya ya panjang teman-teman, kapasitas ya bisa 30-an ekor, tapi kali ini kan cukup sedikit. Ini sudah posisinya materi breedingan cukup, terus jantannya dipindah di bagian sebelah sini, dan pejantannya di bagian sebelah sana sebagai pejantan ini kelas pedaging yang butuh pedaging ini, ada 2 ekor seperti itu teman-teman. Dan untuk kali ini saya akhiri di sini updateannya sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.